Hai, saya Ferry Yaakob Sinaga dengan NIM A1E11989. Saya mahasiswa Universitas Jambi angkatan 2019 dengan jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh dosen saya yaitu Pak Afwan Yusra dalam mata kuliah prosedur dalam konseling. Nah, yang pertama sekali saya akan sedikit menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh bahan dan narasumber tertentu, terutama guru pembimbing atau konselor, yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari, baik individu sebagai pelajar dan juga sebagai masyarakat, serta untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Adapun standar prosedur operasional bimbingan kelompok yaitu menurut Praitno dan Apri pada tahun 2004 yaitu menjelaskan standar prosedur operasional bimbingan kelompok meliputi yang pertama perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Nah, rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Dikembangkan sesuai topik yang telah dirumuskan dari hasil identifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok sekurang-kurangnya memiliki identitas, topik, komponen layanan, bidang layanan, fungsi, tujuan, materi, sasaran, tanggal pelaksanaan, waktu, metode atau teknik, media atau alat, sumber bacaan, uraian, kegiatan, dan evaluasi. Nah, tahapan dalam bimbingan kelompok yaitu terdapat 4 tahapan bimbingan kelompok yaitu pembukaan, transisi, inti, dan penutupan. Nah, ada 4 teknik yang akan saya jelaskan, 4 teknik saja, yaitu yang pertama diskusi kelompok, sosiodrama, psikodrama, dan homeroom, di mana keempat teknik ini yang biasa saya pakai dalam melakukan konseling dan bimbingan kelompok. Nah, yang pertama ada diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana seseorang guru memberi kesempatan kepada siswa atau kelompok siswa untuk mengadakan percakapan guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif perencanaan atas masalah. Yang kedua ada sosiodrama atau bermain peran. Sosiodrama atau permainan peran ini konseli atau setiap anggota kelompok akan diajak untuk melakukan serangkaian peran yang mencerminkan kehidupan nyata atau perilaku-perilaku yang menjadi kepedulian bersama setiap anggota, dan peran yang dimainkan dilakukan diskusi dan pembahasan secara mendalam untuk mendapatkan insight sehingga menjadi bahan pembelajaran sekaligus refleksi bagi setiap anggota. Yang ketiga ada psikodrama. Psikodrama dalam bimbingan kelompok digunakan untuk memecahkan masalah-masalah psikis yang dialami oleh individu. Psikodrama merupakan permainan peran yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih tentang dirinya, dapat menemukan konsep pada dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Dan yang terakhir yaitu homeroom. Teknik homeroom dapat kita pahami sebagai suatu program pembimbingan siswa dengan cara menciptakan situasi atau hubungan bersifat kekeluargaan dengan menciptakan suasana kekeluargaan yang bertujuan untuk mengenal lebih dekat siswanya sehingga dapat membuatnya menjadi lebih aktif. Nah, sekianlah dari penjelasan saya dari materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian, saya mohon maaf. Dan juga
Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang.